Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Dian Ardiani, SPDI, guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Gunung Megang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2024 kategori 2 di LPTK UIN Raden Patah Palembang dengan nomor induk mahasiswa 23104180653. Pada hari ini, Jumat 18 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di SMA Negeri 1 Gunung Megang. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Coba lihat di bawah meja dan kursinya, sudah bersih atau belum? Kalau belum, buang keluar sampahnya. Bersih, Bu. Sudah bersih? Sudah. Kalau sudah bersih, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Jawab, Bro. Sebelum belajar, marilah membaca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni sadri wa Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang Ibu absen ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Adira? Sakit. Terus siapa lagi? Raisya. Izin. Siapa lagi? Liki. Alpa. Siapa lagi? Alpat izin. Rihan. Alpa. Terus siapa lagi? Betran. Alpa. Banyak ya yang tidak hadir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti 6 orang yang tidak hadir. Sebelum kita memasuki materi pada hari ini, Ibu akan menanyakan materi minggu yang lalu ya, yaitu materi tentang Syu'abul Iman. Syu'abul Iman itu apa? Cabang-cabang iman. Ada berapa jumlah cabang iman? 77. Rukun iman ada berapa? 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, iman kepada Nah, itu ya materi kita minggu lalu. Sebelum Ibu jelaskan, sekarang Ibu akan
memberi tahu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menganalisis tentang mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, raja dan tawakal kepadanya, sehingga meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya dan tercermin pada akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang kedua, menjelaskan tentang mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, raja dan tawakal kepadanya. Yang ketiga, meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya dan tercermin pada akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang keempat, membiasakan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya tujuannya. Sebelum kita memasuki, sekarang silakan kalian lihat gambar. Ini gambar yang pertama yaitu aku cinta Allah, berarti mencintai Allah. Ini gambar apa? Orang yang sedang sholat, berarti mencintai Allah. Terus khauf dan raja. Sifat raja dan khauf kepada Allah wajib dikaitkan dengan amal soleh yang dapat menjemput turunnya pertolongannya. Di antaranya atas terbitnya kembali fajar, kebangkitan kaum muslimin dengan melanjutkan kembali kehidupan Islam dengan tegaknya al-khilafah. Yang ketiga ini tentang tawakal. Itu ada di Quran surat Al-Ahzab ayat 3. Dan berserahlah kepada Allah karena cukuplah Allah menjadi pentadbir urusanmu. Ya, itu ya. Sekarang kita memasuki materi hari ini yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, raja dan tawakal kepadanya. Tujuannya tadi sudah Ibu jelaskan ya. Sudah Ibu beritahu. Nah, ini mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, raja dan tawakal kepadanya. Mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah suatu bentuk hubungan spiritual dan keagamaan yang sangat dalam antara seorang individu dengan Sang Pencipta. Cinta kepada Allah merupakan bentuk pengabdian yang tulus dan ikhlas serta dilandasi oleh rasa ketaatan dan ketundukan terhadap Allah. Beberapa cara untuk mencintai Allah. Yang pertama, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berdoa dan berzikir. Yang ketiga, menjaga akhlak. Yang keempat, ibadah yang konsisten dan belajar dan memahami agama. Tanda-tanda cinta kepada Allah. Mencintai Rasulullah. Mencintai Al-Quran, menjauhi perbuatan dosa, mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah, tak gentar menghadapi hinaan. Itu tanda-tanda cinta kepada Allah. Terus cara meningkatkan cinta kepada Allah, memahami besarnya cinta Allah pada hamba-hambanya. Terus senantiasa membersihkan hati dan mempelajari ilmu agama secara mendalam. Itu cara meningkatkan cinta kita kepada Allah. Terus khauf. Nah, khauf itu yaitu takut kepada Allah. Rasa takut merupakan sifat orang bertakwa sekaligus merupakan bukti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut ini akan semakin meningkat seiring meningkatnya pengetahuan tentang Robnya atau tentang penciptanya. Tanda-tanda takut kepada Allah. Yang pertama, tampak dari ketaatannya kepada Allah. Menjaga lisan dan perkataan dusta, menghindari iri dan dengki, menjaga pandangan dari kemaksiatan, menjauhi makanan haram, menjaga kaki dan kedua tangan dari sesuatu yang haram. Roja yaitu berharap kepada Allah. Raja berarti mengharap sesuatu atau tidak putus asa. Hal ini sesuai dengan iman kepada Allah.
Raja berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah. Sifat raja harus disertai optimis, perasaan gembira, sikap kepercayaan dan yakin akan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, sifat raja harus dibarengi dengan amal-amal soleh untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Cara menumbuhkan sifat raja. Yang pertama, muhasabah atas nikmat Allah. Mempelajari dan memahami Al-Quran. Meyakini kesempurnaan karunia Allah. Manfaatnya apa? Semangat dalam ketaatan kepada Allah, tenang dalam menghadapi, merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah, menumbuhkan sifat optimis. Hakikat tawakal kepada Allah. Di situ para sahabat Nabi terbiasa bersikap tawakal dalam menghadapi permasalahan hidup. Ya, itu tawakal. Itu tadi ya, sudah Ibu jelaskan tentang mencintai Allah, khauf, raja, dan tawakal kepadanya. Sekarang kita akan membagi kelompok ya, yaitu berapa? 4 kelompok ya. Silakan duduk per kelompok. Ayo, duduklah per kelompok. Sudah duduk per kelompok? Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya ya, dengan buku. Nih, ini. Raja, kelompok berapa ya, Raja? Kelompok 3 ya. Hakikat mencintai Allah itu kelompok 1. Khauf kelompok 2 ya. Tawakal ini tawakal. Silakan kalian cari di buku atau di internet sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1 tentang mencintai Allah, kelompok 2 tentang khauf, kelompok 3 tentang raja, dan kelompok 4 tentang tawakal. Silakan cari di buku cetak yang sudah Ibu bagikan dan di internet. Buat nama kelompok ya. Sudah selesai? Hasilnya sudah dapat? Sekarang silakan kelompok mana yang memulai presentasi, mulai debatnya. Ayo. Kelompok 3 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok
3 ingin mempresentasikan tentang raja. Apa itu raja? Raja adalah mengharapkan ridho, rahmat dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala serta yakin hal itu dapat diraihnya. Apa saja manfaat memiliki sifat raja? 1. Mendorong untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Terhindar dari sifat putus asa. 3. Tidak berani meyakini orang lain. 4. Terhindar dari sifat sombong. Bagaimana cara menumbuhkan sifat raja? Berpegang teguh kepada agama Allah, berharap dan memohon kepada Allah, mempunyai rasa takut kepada Allah, memiliki cinta atau mahabbah kepada Allah. Pengertian dijelaskan bahwa raja memiliki arti mengharapkan suatu atau tidak putus asa. Hal ini disesuaikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut. Raja juga memiliki arti terhadap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah. Cara menumbuhkan sifat raja: 1. Berperang teguh kepada Allah. 2. Berharap dan memohon kepada Allah. 3. Memiliki rasa takut kepada Allah. Sekian persentase dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ayo, kelompok mana yang akan bertanya? Ayo, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Aidil dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan. Mengapa kita harus memiliki sifat rajab? Mengapa kita harus memiliki sifat raja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fahri. Mengapa kita harus memiliki sifat raja? Karena akan berorientasi pada ridho Allah Subhanahu wa taala, pahala dan surga. Apakah sudah jelas? Jelas? Baiklah, sekian persentase dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 3. Sekarang kelompok mana yang akan presentasi? Kelompok 4. Silakan kelompok 4. Pilih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi yang berjudul Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Tawakal adalah berserah diri kepada Allah dengan sepenuh hati. Apa saja manfaat tawakal? 1. Mendapatkan ketenangan dan kedamaian. 2. Meningkatkan keimanan. 3. Meningkatkan kualitas hidup. 4. Senantiasa bersyukur. 5. Meningkatkan motivasi hidup. Apa yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? 1. Meningkatkan kualitas ibadah. 2. Berusaha sebaik mungkin. 3. Selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Pengertian tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas ikhtiar atau usaha yang telah dilakukan. Manfaat tawakal: mendapatkan ketenangan dan kedamaian, meningkatkan iman, meningkatkan kualitas hidup. Tawakal adalah sikap mental dan spiritual yang mengekspresikan keyakinan sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik dan pengatur segala sesuatu di dalam semesta ini. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Kelompok mana yang bertanya? Kelompok 2. Nah, kelompok 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahda Sabila. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 4. Mengapa kita harus memiliki sifat tawakal? Mengapa kita harus memiliki sifat tawakal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa kita harus memiliki sifat tawakal? Dikarenakan tawakal sebagai wujud iman seorang muslim kepada terciptanya. Apakah sudah jelas? Jelas. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 4. Tadi kelompok 4, sekarang kelompok mana yang akan mempresentasikan? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kauf. Apa itu kaup? Kaup adalah sikap mental merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena kurang sempurna mengabdinya, dan rasa takut atau khawatir apabila Allah Subhanahu wa taala tidak senang kepadanya. Contoh perbuatan yang mencerminkan takut kepada Allah: tidak mencontek saat pada ulangan, mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tanda-tanda takut kepada Allah: menjauhi perbuatan yang dapat mendatangkan murka Allah, menjaga lisan dari perkataan dusta, menjauhi makanan haram, menghindari iri dan dengki. Baiklah, itu yang kami presentasikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Ayo, kelompok mana yang akan bertanya? Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya kepada kelompok 2. Mengapa seseorang harus memiliki sifat khauf? Mengapa seseorang harus memiliki sifat khauf? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu mendorong untuk menjauhi larangan Allah dan memperbanyak amal soleh, mencegah perbuatan maksiat, membawa seseorang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, apa jawaban dari kami sudah jelas? Baiklah, itu saja yang dapat kami presentasikan. Lebih dan kurang saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Tadi itu kelompok 2, sekarang kelompok berapa lagi? Kelompok 1. Silakan kelompok 1 presentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan jawaban dari kelompok kami. Dan juga kami tadi sudah menonton video yang di LKPD. Hakikat mencintai Allah. Cinta adalah suatu perasaan dalam diri seseorang akibat faktor pembentuknya, identik dengan ketertarikan yang dimulai saat masa pubertas. Mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu mengutamakan Allah di atas siapapun dan apapun juga. Cinta kepada Allah adalah sikap tunduk patuh dan berbuat seadanya. Upaya dan maksud hanya mengharapkan
keridoan. Tanda-tanda mencintai Allah Subhanahu wa taala: banyak mengingat dan menyebut nama yang dicinta, mengagumi apa yang dilakukan yang dicintai itu, ridho terhadap apa yang diperbuatnya, membersihkan pengorbanan untuknya, takut, penuh pengharapan, mencintainya. Cara meningkatkan cinta Allah Subhanahu wa taala: memahami besarnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa membersihkan hati, selalu berdoa kepada Allah. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, kelompok mana yang akan bertanya? Ayo, kelompok kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan bertanya, apa tanda-tanda cinta kepada Allah? Kita akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Tanda-tanda mencintai Allah Subhanahu wa taala. 1. Banyak mengingat dan menyebut nama yang dicintai. 2. Mengagumi apa yang dilakukan yang dicintainya. 3. Ridha terhadap apa yang diperbuatnya. Apakah sudah jelas? Jelas. Baiklah, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Baiklah, itu tadi ya. Kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sekarang kumpulkan LKPD-nya tadi. Kelompok 1, kelompok 4. Itu tadi saya yang kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Sekarang Ibu akan menyampaikan poin-poin penting dari debat yang kalian presentasikan tadi ya. Yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah inti dari keimanan, yaitu mengutamakan Allah Subhanahu wa taala di atas segala hal dan siapapun. Kaub yaitu rasa takut, berarti takut siksa atau azab Allah. Raja yaitu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tawakal yaitu sikap menyerahkan segala urusan dan keputusan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan usaha dan ikhtiar secara maksimal. Itu ya poin-poin penting tadi yang diskusi yang telah kalian presentasikan. Tadi sudah berdiskusi, sudah presentasi, sekarang silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah duduk kembali ke tempat masing-masing? Sekarang refleksi ya, refleksi dari Ibu tentang mencintai Allah, kaub, raja, dan tawakal. Hari ini kalian semua sudah Ibu jelaskan ya materi tentang pentingnya mencintai Allah Subhanahu wa taala, kaub, raja, dan tawakal kepadanya. Allah Subhanahu wa taala adalah raja yang maha tinggi, pencipta alam semesta dan sang pemberi hidup. Oleh karena itu sangatlah penting bagi kita untuk memiliki sikap yang sesuai dalam menghadapi hubungan kita kepadanya. Kaub, kita perlu memiliki rasa takut akan kemurahan Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa yang telah kita lakukan. Namun takut kepadanya bukanlah takut yang membuat kita merasa putus asa atau tak berdaya. Sebaliknya, takut kepada Allah harus membimbing kita untuk senantiasa memperbaiki diri, meningkatkan ibadah dan menjauhi larangannya. Itu kaub. Raja, di samping rasa takut kita juga harus memiliki harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah dengan sungguh-sungguh, percayalah bahwa Allah mendengarkan setiap doa kita, dan yakinlah bahwa tidak ada yang
mustahil baginya ya. Jangan pernah berhenti berharap kepadanya karena dialah satu-satunya tempat kita bermohon dan meminta pertolongan. Tawakal. Terakhir, mari kita tanamkan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Tawakal berarti meletakkan segala urusan kepadanya dan penuh kepercayaan bahwa dialah sebaik-baik perencana dan pemelihara kehidupan kita. Dengan mencintai Allah dengan kaub, raja dan tawakal, kita dapat mengembangkan hubungan yang kokoh dengan Sang Pencipta. Mari perkuatkan iman kita melalui amalan-amalan yang benar, doa yang tulus, dan ketenangan hati yang hanya bisa diperoleh dari rasa kaub, raja, dan tawakal kepadanya. Semoga Allah selalu memberkahi langkah-langkah kita dan mendekatkan kita kepadanya dengan penuh kasih sayang ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang dicintai dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin rabbal alamin. Itu ya refleksi dari Ibu untuk kalian pada pembelajaran pada hari ini. Sekarang review. Siapa yang bisa mereview pelajaran apa, manfaat apa yang kalian dapatkan pada pelajaran hari ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan review pemahaman kami tentang mencintai Allah pada hari ini. Kaum, raja, dan tawakal kepadanya. Mencintai Allah adalah fondasi utama dalam beragama. Cinta kepada Allah menuntut kita untuk mendekatkan diri kepadanya, mengenalnya dengan lebih baik melalui ibadah dan zikir, serta menjadikannya pusat kehidupan kita. Dengan mencintai Allah, kita akan merasakan keindahan dan kedamaian dalam hati. Kaum dan raja. Kaum raja adalah rasa takut yang seimbang antara harapan ampunan dan takut akan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini membuat kita lebih waspada terhadap perbuatan dosa, menghindari larangannya, dan selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Tawakal kepadanya. Tawakal kepada Allah merupakan keyakinan bahwa segala sesuatu di dunia ini berada dalam kendalinya. Jadi dengan memperkuat konsep mencintai Allah, kaum, raja, dan tawakal kepadanya dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat memperdamai hubungan spiritual kita, meningkatkan keimanan, dan meraih keberkahan dalam setiap langkah yang kita ambil. Semoga kesadaran ini senantiasa menguatkan dan membimbing kita menuju jalan yang benar dan penuh keberkahan. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya review dari teman kalian. Sekarang materi pada hari ini sudah selesai, yaitu tentang mencintai Allah, kaum, raja, dan tawakal. Untuk minggu depan yaitu tentang menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup nyaman dan berkah. Untuk minggu depan ya, silakan kalian pelajari dulu. Sekarang pesan dan motivasi untuk kalian. Tetap semangat dalam belajar agar cita-cita kalian tercapai. Semoga kalian semua sukses di dunia dan di akhirat. Amin. Amin ya robbal alamin. Itu saja ya materi kita pada hari ini. Mari kita sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan buku cetaknya dikumpulkan. Sekarang silakan ketua kelas untuk memimpin doanya, silakan. Siap gerak. Belum mengakhiri mata pelajaran pada hari ini, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.